setia di gembala, jujur, nanti akan merasakan apa yang saya bilang. Ya, sebab kita adalah bagian dari Kristus yang Tuhan sudah selamatkan. Ya, luar biasa. Ya, saya kemarin kurang istirahat semalam dan saya diingatkan Tuhan, ya, untuk selalu semangat bergerak di dunia hidup, tapi harus istirahat. Jadi saya kena lampau tanpa sadar makan. Tiba-tiba saya pusing dan sebagainya. Saya kuatkan hati. Saya bilang sama istri saya, ini yang saya tidak tahu. Ya, karena saya hadapi roh-roh jahat, menghadapi perlawanan. Pekerjaan itu kebanyakan kalau saya tidak konsekuen, ini berbahaya. Ya, sebab orang saya bilang, jangan kamu takut terhadap musuh yang membunuhmu. Dalam hati kita, kamu berdoa supaya Tuhan pakai kamu menyelesaikan tugas yang besar ini. Dan saya lihat Jemaat Sion sedang menghadapi proses yang pahit. Tapi saya senang kalau Anda mengerti pahit itu kemudian jadi baik. Amin. Supaya saya ajar itu Anda mengerti bahwa pendeta itu pernah pahit, tapi jadi baik karena proses Roh Kudus. Ya, saudara kasih, dan saya tidak bisa bicara apa. Dulu kita itu zaman dulu di salah satu Pantai Pusat 2. Lalu kemudian pasal 4 sudah berubah. Pasal 8 Rasul Paulus setengah mati. Dia kerjakan tenda karena sudah tidak ada yang membiayai. Dia lebih, bukan saya katakan dia tidak lebih, tapi dia izin guru para gembala dalam masing-masing. Dan para gembala itu, dan zaman itu Pak Rasul Paulus itu belum ada aturan misi program yang terputeran seperti sekarang. Kita sudah ada program keuangan, organisasi. Nah, jadi sekarang tinggal praktik umat Tuhan. Jadi kalau saudara dengar saya bicara keuangan perikanan negeri, itu pencipta di salah satu ibu sudah sampaikan. Ketika Anda malas memberi, Anda tidak akan menjadi orang yang memberi. Apalagi sama sekali tidak mengerti. Dia mau berusaha. Dan dia bisa supply, Anda bisa berani melakukan itu karena Anda dikuatkan oleh ajaran firman Allah, bukan karena Anda tahu. Itu nanti bosan banyak orang buat sudah korban sampai pemalas. Saya mau kasih itu, nah tidak ada lagi ajaran. Nah ini jemaat. Maka itu saudara, saya mengajak supaya kita sudah mengerti gereja ini ada beberapa hal, organisasi, teknik, kasih keuangan, keuangan itu perlu diperhatikan. Proses yang lainnya karena kita sudah masuk dalam masa manusia rohani, kita bertindak dalam tindakan Tuhan. Senjata kita bukan senjata lahiriah, senjata rohani, strategi, pola melakukan kehendak. Jadi ini sesuatu yang baru, ya. Saya bersyukur kepada Tuhan jemaat ini yang setia, masih setia dan tetap berbuat, yang mengerti, dia selalu memberi, yang belum mengerti. Bahkan ada jemaat sudah lama tua tapi tidak tahu sampai keluar. Saya kira bahkan tidak mengerti dan berpuluh. Saya pikir kenapa? Apa mungkin dia tidak diberikan arahan? Ya, nah saudara, itu rugi. Sebab coba kita beri sesuatu mendahulu sebelum saya bicara. Hari ini saya akan bicara tentang tubuh, karena orang energi dengan pengajaran. Ya, tubuh ini pedoman para pendiri ini membuat prinsip-prinsip Alkitab yang kita harus menerima. Jangan kita bilang saya beribadah kepada Allah itu, saya punya roh saja. Tubuh itu nggak pusing. Kalau tadi Anda datang ke gereja, Anda kan mesti mandi, mesti pakai supaya saudara beribadah. Nah ini saya mau berani sampaikan. Karena orang tidak suka kabar mempelai karena dia hidup sembrono,
tidak mau bertobat, diperbaiki sehingga dikatakan dan dia makin hari dia bagus, tapi mulai rusak perlahan dan habis. Jadi saudara, mari kita baca itu dulu. Saya ingin sesuatu dari apa yang disampaikan saudara Lokai Tuhan berkati dengan tetap dan saya percaya kembali dan semangat yang terus berjalan, terus akan melihat ke depan pola berjalan dan berjalan. Gereja ini diatur dengan cara yang Tuhan kasih. Saya mau belajar supaya Anda semua masuk dalam bagian yang keras, yang lembut, yang benar-benar tahu pola sasarannya. Amin. Nah, itu namanya pemimpin cerdas. Kalau pemimpin yang cerdas, nanti dia akan menarik. Jadi nanti selamat. Nanti kita jumpa pada berapa pertemuan. Mohon izin hari Senin anak saya saya akan bawa ke dokter untuk tangan. Izin untuk kami lakukan penyelesaian alat dalam saya. Anak ini harus dirawat dengan baik dan dia sampai ke dia sudah harga hidup. Sebab saya tahu iblis masih mencari celah. Ketika saya menyampaikan pengajaran ini, masih orang mencari jalan iblis. Bukan Anda, maaf ya, bukan Anda, tapi orang memasukkan akal dan itu lalu melihat. Setelah melihat kita sadar, secara orang ngomong. Ini kan dokter. Jadi saya kontrol hidup. Saya mohon tangisan saya ini sebagai gembala Anda bisa dengar, supaya Anda juga bisa mendukung sehingga saya diberkati, Anda diberkati oleh Tuhan. Siapa lagi orang berbangsa, siapa yang memberkati kau, dia diberkati. Terkutuklah dia yang memberkati. Jadi saya selalu pegang. Jadi mungkin kita mau rapat tidak habis ini karena masih ada, tapi tetap akan berjalan sebelum kita menghadapi musyawarah kerja. Musyawarah kerja kan sudah ada visi misi nilai. Mungkin kita interview ke dalam ada hal-hal yang berbeda. Jadi makin besar. Apalagi sinodi badan pimpinan pusat ini sudah resmi tercatat di Jakarta. Tim sudah turun dan mereka kirim salam bagi saya dan ini akan terjadi kegiatan besar. Gereja Bethel khusus di tanah Papua dan seluruh yang mirip-mirip diluruskan kembali. Salah satu mungkin saya juga siap karena saya tahu nanti akan terjadi sesuatu yang besar, pengadilan dan sebagainya itu sebagai dewan memberikan penyelesaian untuk kembali kepada kebaikan supaya semua kembali kepada kebaikan. Ada satu orang tua dewan penasihat dia sudah membuat di bulan nanti bapak ini anak yang akan didoakan dan ini. Kenapa? Tidak bilang saya tidak. Tapi hikmat yang ada itu saya mengerti nanti akan melakukan menolong kami yang sudah tua, perbaiki gereja dalam teknologi baik itu sinodi klasik dan juga dia. Maka itu saya punya nana di lingkup ini selalu saya pesan, saya suka panggil desa tapi mungkin mereka. Tapi saya berpikir mereka boleh keluar, mereka takut sama bapak. Mereka pikir organisasi nanti urus mereka, dosa ini sudah nanti urus. Tapi saya doakan tetap semangat untuk kemudian anak-anak itu berguna untuk hari esok. Biasa kita kalau anak sudah melawan sama kita lalu pakai prinsip. Aku mau saya jadi bukan anak yang baik. Ini boleh, ini lah. Itu harus dibuat. Belajar punya anak harus memahami. Maka itu dibawa dalam pengajaran supaya tahu didik. Yang laki-laki berbeda sifat anak-anak itu dengan dia nggak dengan pola lain. Tapi kalau tidak tahu pengajaran, didik paling satu lapas lagi anak jadi masalah. Saya mendapat kemuran maka itu saya berterima kasih. Kita baca itu. Kita baca tadi saja. Nanti kita akan masuk ke penjelasan tentang tubuh. Tubuh ini yang dikaitkan dengan keburuan. Kemarin saya bilang persekutuan, tapi saya bersedih. Sedikit, bukan saya pro dia, tapi dia sedang taat kepada apa yang diperintahkan. Mari kita baca itu. 2 Korintus 8 dan 9 saya itu memberikan karena ayat 2023 kita banyak pekerjaan dibuka tapi Bapak
Kalau kita secara ekonomi dengan suatu tadi bisa disediakan supaya bisa dikerjakan. Jangan sampai tidak, berarti fokus mungkin atau kita malas. Gereja zaman itu sekarang begini, baca. Firman Tuhan, Yohanes 1:8 ayat 1 dan 2. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Sekarang itu Belanda. Terus Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. jemaat sudah lakukan ini kemurahan. Ada beberapa jemaat yang saya lihat setia dan saya berbentuk sekitar karena memberi ini pekerjaan Tuhan. Ya, coba lagi. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Itu cuma banyak itu. Terus Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, berat penderitaan usaha, tapi perhatikan terus sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. kaya dalam kamu melihat gereja perkembangan rohani, keuangan, sistem keuangan, segala supply itu kaya, menderita kaya. Tapi kalau Anda tidak berbuat kepada Tuhan, jangan pergi. Saya terus saya bicara dalam tatanan Roh Kudus. Sebab kita hidup di zaman yang sekarang sudah sulit, sudah haus. Tidak lama semata-mata semua habis. Ya, tapi kalau kita jaga nasihat ini dengan bagus, sukar sulit apapun, saya tetap melakukan Tuhan punya. Maka Tuhan katakan itu Tuhan sangat pelihara. Jadi saudara, itu bukan hal. Tadi saya bilang perjalanan Bapak selalu sekarang saya hadapi. Kita sudah kenal pertemuan program dan selalu saya tanya 3.000 belum sampai korbannya ada. Jangan saudara pikir bahwa saya cari itu. Supaya pekerjaan itu pertama kita menjadikan barang Allah percaya. Gitu. Ya. Tapi kenapa saya miskin dulu? Miskin itu belajar memberikan dulu. Ya. Kalau perpuluhan itu orang lain perjanjian lama. Tuhan Yesus sudah bilang begitu. Ya. Ya kalau sudah lihat saya mencari sampai saya sudah lakukan. Kewajiban perpuluhan Bapak Gembala, Bapak diurus sendiri. Karena itu nanti bicara ada beberapa hal yang kita keluarga sampai kita urus diri sendiri kita lupa melihat Gembala yang sementara melayani dan memberikan anak. Perhatikan ini. Kalau iblis bunuh Gembala, Tuhan izin lepas. Udah kacau. Maka itu saya selalu ngomong dengan istri saya, Tuhan, saya bilang sama saya, kita Tuhan pelihara kita membiasakan terus. Walaupun tak miskin, tapi kuasakan hati. Dan jemaat yang sudah begitu dulu, dia akan datang. Tapi yang masih aku tidak mau, masih ikut sebutuhan segala, tapi tidak pernah berbuat. Kenapa? Sebab ini Roh Kudus. Kalau zamannya Petrus dengan Matias Sapia itu kan persoalan. Itu bukan karena cuma mau, tapi apa yang dia janji. Lalu dia tidak lakukan itu akhirnya ya. Jadi gereja ini bukan tempat kita kumpul lalu kita merasa, tapi kita harus jaga kewajiban. Jaga aturan Tuhan supaya kita diberkati, kita di luar diberkati, di mana-mana kita nama Tuhan Yesus dimuliakan. Mari kita akan segera mendengar tentang itu. Saya kemarin bicara tentang
dua Yesus, persatuan enak dan banyak Anda kenal. Tapi sekarang itu bukan. Saya lihat orang pada umumnya Pantekosta, termasuk saudara juga mungkin saya dulu. Ya, kita cari Tuhan. Tidak usah manusia kan sia-sia. Yang penting rohani, roh cari Tuhan. Itu Kristen diri namanya. Dulu. Kalau Kristen sekarang begitu. Sekarang beda. Dulu saya mau pakai saya punya gereja, orang lihat saya berpakaian sudah dihormat, saya tidak diri, baru saya masuk. Sekarang kita paham bahwa diri kita ini oleh kemurahan Tuhan, kata Rasul Paulus, itu mendapat anugerah Tuhan, Roh Kudus tinggal untuk memimpin hidup ini, menolong hidup diberkati, mempersiapkan kecuali mati, tapi selamat disiapkan naik surga. Tapi kalau hidup, diobat. Jadi seringkali kalau saya sampaikan ini orang suka kritik saya, kamu keluar dari dosa dan sebagainya. Saya selalu menangis karena yang nanti memperbaiki saya itu firman, ketegasan yang bisa tenang itu rohani terus saja seperti itu dia. Demikian Anda, ya. Kalau Anda pernah melihat itu beberapa patung Yunani, ya, itu mau atau tidak mau Anda terkesan dengan bagaimana keindahan. Saya tolong bawa cara yang biasa saja. Kemudian kita lihat segmen di zaman ya sepanjang abad itu mereka dengan kita bahwa tubuh manusia itu merupakan sesuatu yang indah. Para seniman. Lalu kemudian ya, jadi mereka membuat orang biasa yang buruk itu bisa dibuat menjadi tangkap, menarik, ya. Ada yang lebih hebat lagi. Saya punya anak sedikit saya ada yang lebih hebat lagi. Menggunakan kamera. Kalau dia ingin melihat satu iklan dari dia dari yang buruk, dari badan, aja orang semua seperti iklan. Di rumah saya ada banyak anak saya suka main, saya bukannya cewek biasa kalau sudah masuk di iklan beda, wah apa? Iya, makasih. Ya kan begitu. Ya, tapi saya mau kasih tahu, ada orang kritik. Ada orang kritik bilang kita tidak bisa menjadi subur. Siapa yang bilang? Bisa. Dan pas kita ribut, rasa-rasanya kita berupaya ini, yang itu buruk. Ya, di satu sisi saya melihat, ya itulah kehebatan daripada kamera. Ingin yang baik, ya. Sekarang orang jadikan bisnis, bidang bisnis kesehatan juga bikin bisnis, atau ada tempat-tempat khusus untuk menurunkan berat badan supaya maju. Dan sekarang begitu pesat. Ada pendeta-pendeta perutnya buncis, saya ini masih kurang mungkin ada yang lebih lagi. Ya, sudah pasti lebih baik. Nah, Allah janjikan lewat pengajaran firman Allah ini untuk membuat kita harapan, sekalipun kita tidak lihat, yang mengerjakan itu iman kita, yang mengerjakan itu harapan kita, yang adalah kasih kita. Bagaimana kita menjaga dan kita praktek lewat doa kepada Tuhan, aku mau seperti itu. Apa? Dan Tuhan tolong pelan-pelan. Jadi bukan langsung sempurna, tapi tahap. Ini keberadaan Kristen yang benar dan wajar. Jadi tolong yang lalu-lalu itu dulu zaman sampai sekarang Anda rubah pola pikir. Karena saya bicara tubuh ini, bagaimana kita buruk, kita tidak baik, Tuhan sudah dengan korbannya, dengan firman sudah angkat untuk jadikan kita ini menjadi manusia yang perhatikan bagaimana hidup di dalam dunia ini. Karena sistem Tuhan, pembangunan tubuh Kristus nanti diukur. Tapi Yerusalem baru itu tidak diukur. Karena itu kota mempelai.
Kalau saya bicara begini orang berpikir, jadi saudara itu pertemuan. Jadi ibadah-ibadah kita nanti diukur. Kesatuan tubuh Kristus itu nanti diukur. Kita bergerak untuk diukur. Yerusalem cocok. Ya saudara, karena itu tubuh yang besar, mempelai dari segala bangsa. Tapi saya ingatkan orang tua saya, ada mempelai yang kecil. Bercantik dengan pendiam. Itu betul. Saudara, maka bisa bersatu ini supaya generasi muda, pesan kepada nikah muda keluarga kita yang sudah ada. Kita hidup di era yang zamannya bobrok sekarang ini. Kita perhatikan apa yang boleh tubuh ini, ya. Kalau kita lihat dari saya cerita sedikit bagaimana maju bersatu tahun 2017, maka kita juga kita percaya oleh kebesaran firman Allah untuk bebas upaya dan usaha kita datang beribadah kepada Tuhan, kita melakukan pengorbanan bagi pekerjaan Tuhan, itu sudah ada situ.